wabarakatuh. Anak selamat pagi semuanya. Pada video kali ini untuk pertemuan kedua pada kelas 11 FKK, saya akan perkenalkan mengenai pembelajaran tentang penampilan diri. Ada bentuk kompetensi dasarnya. Yang pertama, menerapkan standar penampilan diri. Yang kedua, untuk terapannya, melakukan identifikasi standar penampilan diri. Jadi untuk penampilan diri pada cara berpakaian atau busana, cara penampilan diri dalam menyampaikan informasi ke pasien itu nanti diidentifikasi. Nah, identifikasi pada standar penampilan diri bisa dilakukan per orang latihan di laboratorium atau di ruang kelas. Nah, sekarang definisi apakah yang anak perlu saya sampaikan untuk penampilan diri ini universal ya, tidak terpaku pada untuk satu konteks pembelajaran aja, bisa juga di perkantoran yang lain atau sebagai tenaga swalayan, kalau bisa sebagai tenaga pramugari dan sebagainya. Konteks pada penampilan diri ini sifatnya universal. Cuma karena ini pembelajaran di kefarmasian mencontohkan dari yang ada di pembelajaran etika profesi di bidang kefarmasian. Adapun etika profesi untuk penampilan diri ini salah satunya bisa di swalayan untuk pelayanan obat-obat bebas yang ada di gerai-gerai di mall. Bisa juga di apotek, rumah sakit. Kalau penampilan diri yang dimaksud di sini secara umum dikatakan bahwa istilah kerennya itu grooming, anak. Nah, di sini pengertian grooming adalah cara berpakaian untuk mempresentasikan di mana dia bekerja, tetapi termasuk di dalamnya pengetahuan, etika bicara, mindset, cara berpikir kalian, mindsetnya, cara menghargai diri sendiri. Di dalamnya ada cara berinteraksi dengan orang lain, tata cara bicara dengan atasan atau dengan orang yang lebih tua. Itu definisi dari grooming. Mungkin kalau kamu punya pendapat lain definisi grooming ya tidak apa-apa, karena ini hanya dari berbagai sumber yang saya simpulkan kira-kira seperti ini tentang penampilan diri. Berikutnya tujuan di semua perusahaan mesti ada istilah harus rapi ya, seragam, uniform tuh. Kalau beberapa perusahaan-perusahaan besar tuh dilengkapi dengan uniform. Ini salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri baik pengetahuan dan penerapan, untuk mencapai kesuksesan, kepercayaan diri dan mendapat pekerjaan yang layak sesuai bidang studi yang kamu tempuh. Berikutnya, memperhatikan penampilan dan perawatan tubuh. Biasanya kalau pekerja-pekerja kosmetik udah beda lagi dengan pekerja yang ada di laboratorium, anak. Beda pula dengan beberapa pekerja yang di toko emas juga beda ya. Ini tujuannya secara universal ya. Berikutnya yang terakhir, mengajak untuk menjadi manusia yang komplit dengan memiliki 3B, brain, beauty, and behavior. Berikutnya personal, kesehatan personal, kesehatan pribadi. Ini juga perlu terkait dengan kondisi seperti ini, pandemi. Kamu harus memiliki personal hygiene yang kuat. Ini salah satunya yang pengertian dari personal hygiene adalah langkah yang pertama berkaitan dengan kepengurusan pribadi, baik kesehatan, kebugaran, kebiasaan sehari-hari maupun kebersihan dan kerapian. Nah, perlu saya sampaikan seperti kalau sudah bekerja jelas kamu harus seperti ini ya, karena kalau penampilan kamu aja sudah tidak meyakinkan customer ya bisa mencibir ya, bisa berpaling muka. Nah, seperti ini walaupun kamu tampak pandai, tapi kalau nggak bisa membawa diri berpenampilan yang sehat ya dipaling dari customer lain. Berikutnya, macam-macam grooming.
macam-macam penampilan diri. Orang berpenampilan diri karena kepingin kebiasaan sehari-hari, ya, dengan merawat, dengan kebugaran. Yang terakhir adalah kerapian dan kebersihan untuk yang kebugaran. Bagi mereka yang suka berolahraga, kepingin hidup sehat, yang waktunya juga leluasa, biasanya di nge-gym di beberapa mall. Habit, kebiasaan sehari-hari, ya kamu kalau memang harus berdandan seadanya, ya itu yang kamu biasa, nggak usah terus nggak pede dengan kemampuan yang ada, kamu ya seperti itu penampilannya. Yang terakhir, kerapian dan kebersihan. Berikutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup anak-anak, apa sajakah yang sekiranya dibersihkan, dirapikan, ditampilkan untuk kesehatan tubuh kamu maupun bisa dipandang dengan baik. Salah satu rambut, kulit, gigi, dan tangan, ya. Tangan yang tampak kusam itu ya kamu rawat sendiri dengan apa, itu banyak metode perawatan tangan, perawatan gigi, dan lain sebagainya. Berikutnya, pakaian seragam. Kalau pakaian seragam ditentukan oleh pihak perusahaan, ada beberapa yang tidak seragam. Ini tidak, tapi sebagai ruang lingkup ya tetap disampaikan. Cuma pakaian seragam ini bukan merupakan suatu kewajiban karena perusahaan belum mampu memberikan pakaian seragam. Berikutnya, keplek. Ini perusahaan kantor, ya. Kalau kami sebagai guru, keplek digunakan pada saat ada ujian kompetensi sebagai pengawas, keplek, ya. Plat nama ini di perusahaan-perusahaan besar karena membedakan antara pimpinan dari direktur sampai paling bawah, itu betul keplek. Berikutnya, kebersihan badan. Ini saya kira tahu semua. Kalau badannya nggak bersih atau nggak sehat juga tidak termasuk ruang lingkup grooming. Berarti kamu harus bisa membersihkan personal hygiene sendiri. Yang terakhir, kaki dan postur tubuh. Menyampaikan informasi ke lawan bicara, postur tubuh itu perlu diperbaiki, tatapan mata, ya. Ini ada tersendiri, kamu bisa pelajari di program-program lain tentang cara gimana menyampaikan atau berbicara dengan lawan bicaranya. Ini ada, ini termasuk postur tubuh tuh. Kalau bisa kamu lihat di acara-acara talk show itu, kamu lihat posisi duduknya kan tegap. Lalu personal grooming, penampilan diri dari seorang personal. Saya mengulang aja Nana, untuk grooming itu berarti penampilan yang rapi, serasi, dan harmonis. Penampilan yang rapi, serasi, dan harmonis, ya disesuaikan dengan suasana warna baju kamu. Dalam kata penampilan, appearance, ya, penampilan, perform, tercakup aspek keadaan fisik tubuh, tata rias sedemikian rupa sehingga menghasilkan penampilan diri yang serasi dan rapi. Nah, ini yang terakhir perlu saya sampaikan. Dalam video penampilan diri saya tidak banyak memberikan penjelasan karena penampilan diri setiap siswa kalian punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Fisik kalian atau tingkat mindset maupun perilaku kalian itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Disampaikan aja bahwa pelayanan kefarmasian di bidang penampilan diri ini tidak lepas dari behavior, ya. Ini salah satu beberapa kesimpulan bisa saya ambilkan dari Pak Bambang. Salah satunya, pelayanan yang baik secara umum dapat kita nilai dari kenyamanan, kebersihan, kualitas pelayanan dari tempat kerja. Berikutnya, apotek maupun rumah sakit yang baik dapat kita nilai dari pelayanan yang diberikan, kualitas dari sediaan farmasi, pelayanan yang